Sini ada 3 yang akan saya bahas, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk part yang pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu itu mengenai karbohidrat. Nah, karbohidrat itu merupakan suatu polimer yang mengandung unsur C, H, dan O. Ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Berdasarkan monomer yang menyusunnya, karbohidrat digolongkan menjadi 3, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Kita akan bahas dari yang pertama dulu, yaitu monosakarida. Nah, monosakarida itu mengandung gugus hidroksil atau gugus OH yang banyak, sehingga untuk monosakarida itu sering disebut dengan polihidroksi. Nah, monosakarida ini merupakan gula yang paling sederhana dengan rumus molekul CH2ON. Untuk monosakarida itu nanti dibedakan menjadi beberapa, berdasarkan gugus fungsinya dibedakan menjadi 2, yaitu polihidroksi keton atau ketosa, jadi di sini mengandung gugus CO atau keton. Yang kedua adalah polihidroksi aldehid atau aldosa, di sini mengandung gugus CHO. Kemudian berdasarkan jumlah atom karbonnya dibedakan menjadi beberapa. Ini ada beberapa contoh, ada triosa yang jumlah C-nya adalah 3. Kemudian ada tetrosa jumlah C-nya 4. Pentosa jumlah C-nya 5. Heksosa jumlah C-nya 6. Dan heptosa jumlah C-nya adalah 7. Nah, monosakarida itu juga memiliki nama yang unik. Sebagai contoh ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Monosakarida dapat berada dalam bentuk isomer yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan nama yang lengkap. Contohnya ada D-gliseraldehid. D di sini artinya adalah dextrosa atau dia merupakan pemutar ke kanan. Kemudian ada G-glukosa, ada D-fruktosa, dan sebagainya. Nama ini menginformasikan bahwa masing-masing monosakarida ini memiliki salah satu bentuk isomernya, yaitu D sebagai pemutar kanan atau dextrosa dan L atau pemutar ke kiri yaitu levulosa. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Kita bisa membedakan mana yang termasuk aldosa atau ketosa. Tadi aldosa itu yang gugusnya adalah CHO, ini adalah aldosa. Ini juga aldosa karena ada CHO, sedangkan yang terakhir ada gugus CO, berarti ini termasuk ke dalam ketosa. Nah, ini ada beberapa contoh kelompok untuk D-aldosa. Nah, kelompok D-aldosa itu punya 3-6 karbon. Yang sering digunakan ya di sini ada ribosa, ada arabinosa, kemudian ada glukosa, ada galaktosa, dan sebagainya. Sedangkan untuk kelompok D-ketosa, ini sama dengan D-aldosa tadi, dia mempunyai 6 hingga 6 karbon. Nah, di sini karena dia ketosa berarti kan dia ada gugus CO-nya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan bahas dari monosakarida yang pertama yaitu glukosa. Glukosa dikenal dengan nama dextrosa karena mempunyai sifat memutar cahaya terpolarisasi ke kanan. Kemudian, glukosa terdapat dalam gula merah, buah anggur, madu, serum darah binatang. Glukosa itu merupakan salah satu gula pereduksi. Kemudian, glukosa itu berisomer dengan galaktosa dan fruktosa. Nah, glukosa banyak digunakan dalam pembuatan permen, biskuit, dan roti. Di sini ada struktur dari glukosa ya. Ada rumus Fischernya dan ada rumus Howard-nya. Nah, untuk glukosa dia termasuk ke dalam gugus aldosa karena tadi dia gugusnya adalah CHO. Kemudian yang berikutnya ada galaktosa. Galaktosa ini tidak ditemukan di alam dalam keadaan bebas, di mana galaktosa ini bersifat memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kanan seperti glukosa tadi. Dan galaktosa mempunyai rasa yang kurang manis dan kurang larut dalam air jika dibandingkan dengan glukosa. Galaktosa sama dengan glukosa tadi, dia merupakan salah satu gula pereduksi. Ini adalah struktur dari galaktosa, di mana karena di sini ada gugus CHO, dia termasuk ke dalam aldosa. Kemudian monosakarida yang ketiga yaitu fruktosa. Fruktosa dikenal dengan nama levulosa atau gula buah karena merupakan suatu ketoheksosa yang bersifat memutar cahaya terpolarisasi ke kiri.
Fruktosa ini mempunyai rasa yang paling manis karena gula yang paling manis itu adalah fruktosa dibandingkan dengan semua jenis gula yang ada. Fruktosa terdapat di dalam gula pasir atau sukrosa, buah-buahan, dan juga dalam madu. Fruktosa ini banyak digunakan dalam pembuatan minuman atau soft drink dan juga sirup. Nah, fruktosa ini dapat dibedakan dari glukosa dengan menggunakan reaksi Seliwanov. Ini adalah struktur dari fruktosa. Karena di sini ada gugus CO, berarti dia termasuk ke dalam ketosa. Nah, untuk sifat fisik monosakarida ada beberapa. Yang pertama, monosakarida itu mempunyai rasa yang manis, tetapi dengan rasa manis yang bervariasi ya, atau berbeda-beda. Yang kedua, dia merupakan suatu senyawa polar dengan titik leleh yang tinggi. Kemudian larut dalam air karena banyaknya gugus fungsi yang polar pada strukturnya. Kemudian, berbeda dari senyawa organik umumnya, monosakarida tidak larut dalam pelarut organik seperti dietil ether. Berikutnya adalah oligosakarida. Nah, oligosakarida ini merupakan gabungan dari molekul-molekul monosakarida, di mana oligosakarida itu dapat berupa disakarida, di artinya 2, trisakarida, tri artinya 3, ada tetrasakarida dan sebagainya. Nah, untuk penggabungan satuan monosakarida untuk oligosakarida ini melalui suatu ikatan glikosida. Nah, ini adalah contoh dari ikatan glikosida. Misal ada galaktosa yang akan bergabung dengan glukosa. Nah, penggabungannya itu melalui ikatan glikosida. Ini adalah ikatan glikosidanya. Yang akan saya bahas untuk oligosakarida ini adalah khusus disakarida saja. Jadi disakarida itu merupakan hasil reaksi dari 2 monosakarida yang di dalamnya terdapat satu ikatan glikosida. Nah, untuk disakarida itu digolongkan menjadi 3, ada maltosa, laktosa, dan sukrosa. Kita akan bahas satu persatu mulai dari maltosa. Nah, maltosa itu merupakan disakarida yang terdiri atas 2 molekul glukosa. Jadi dengan kata lain, hidrolisis dari maltosa itu akan menghasilkan glukosa dan glukosa. Nah, maltosa ini bersifat sebagai gula reduksi. Kemudian maltosa ini mudah larut dalam air dan mempunyai rasa yang lebih manis daripada laktosa, tetapi kurang manis jika dibandingkan dengan sukrosa. Nah, maltosa terdapat secara alami di dalam tepung terigu. Nah, ini adalah struktur dari maltosa ya, dia gabungan dari di sini adalah glukosa, di sini juga glukosa dengan satu ikatan glikosida. Yang kedua adalah laktosa. Laktosa merupakan disakarida yang terdiri atas glukosa dan galaktosa. Laktosa dikenal sebagai gula susu karena terdapat dalam susu sapi dan susu ibu. Nah, laktosa juga digunakan dalam pembuatan keju. Laktosa ini sama seperti maltosa tadi, dia bersifat sebagai gula reduksi dan dapat mengalami mutarotasi. Di mana laktosa ini dia bersifat kurang manis jika dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, ini adalah struktur dari laktosa, beta laktosa. Kemudian yang ketiga ada sukrosa. Sukrosa ini merupakan disakarida yang terdiri atas glukosa dan fruktosa, di mana sukrosa ini dikenal sebagai gula pasir. Nah, sukrosa atau nama lainnya adalah sakarosa itu merupakan gula tebu atau gula dari bit. Nah, selain itu, sukrosa juga terdapat di dalam gula aren, gula kelapa, madu, nanas, dan wortel. Nah, sukrosa ini bukan merupakan gula reduksi. Nah, ini adalah struktur dari sukrosa. Kemudian karbohidrat yang berikutnya adalah polisakarida. Polisakarida ini tersusun atas banyak molekul monosakarida, di mana rumus umum untuk molekul polisakarida adalah C6H10O5N. Nah, polisakarida itu dibentuk melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Ada 2 golongan polisakarida, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Di mana homopolisakarida mengandung satu jenis monomer, contohnya adalah pati atau amilum atau zat tepung, glikogen, dan selulosa. Sedangkan untuk heteropolisakarida itu mengandung 2 jenis atau lebih monomer, contohnya adalah kitin. Nanti di sini yang akan saya bahas khusus untuk homopolisakarida, ada pati, glikogen, dan selulosa. Untuk amilum atau pati,
Nah, amilum atau pate itu mengandung dua macam polimer, yaitu amilosa dan amilopektin. Nah, di sini ada strukturnya. Jadi ini ada suatu unit glukosa ya. Lebih tepatnya adalah polisakarida. Nah, di sini nih ada cabang pertama berupa amilopektin, kemudian ada cabang yang berikutnya berupa amilos. Nah, pati banyak terdapat pada kentang, gandum, ubi kayu, sagu, beras, dan jagung. Pati berfungsi sebagai makanan cadangan bagi tumbuh-tumbuhan. Dan selain itu, pati juga banyak digunakan dalam industri bahan makanan, industri kapsul, obat, jeli, dan gula-gula. Untuk glikogen merupakan polisakarida yang banyak terdapat dalam hewan dan manusia, serta sebagian kecil tumbuhan. Nah, glikogen dalam tubuh berfungsi sebagai cadangan energi yang pembentukannya diatur oleh hormon insulin. Nah, kemudian glikogen ini dapat disintesis kembali dari glukosa dengan reaksi glikogenesis. Nah, untuk glikogen dia mudah larut dalam air panas dan larutannya dapat mereduksi larutan Fehling. Hidrolisis glikogen dengan asam-asam encer akan menghasilkan glukosa, sedangkan hidrolisis dengan amilosa akan menghasilkan maltosa. Berikutnya ada selulosa. Selulosa ini merupakan polisakarida yang terdapat dalam tanaman kapas, di mana selulosa merupakan penyusun utama dinding sel dalam tumbuhan. Selulosa juga banyak digunakan dalam industri kain katun atau sutra tiruan. Nah, hidrolisis dari selulosa itu sebagian akan menghasilkan selubiosa. Selulosa ini tidak dapat dicerna oleh manusia, tapi dapat dicerna oleh hewan memamah biak seperti sapi dengan batuan bakteri. Ini adalah struktur dari selulosa. Selanjutnya untuk uji karbohidrat. Untuk uji molis, nanti reaksinya ini akan positif jika ditandai dengan munculnya cincin ungu di larutannya. Nah, untuk monosakarida, disakarida, ataupun polisakarida, kecuali triosa dan tetrosa, ini akan memberikan reaksi yang positif terhadap uji molis. Nah, untuk suatu pentosa ini nanti akan didehidrasi menjadi furfural, sedangkan untuk heksosa nanti akan didehidrasi menjadi 5-hidroksimetil furfural. Ini adalah reaksi dari uji molis, bagian reaksinya. Nanti kalau dia positif akan memberikan cincin berwarna ungu. Yang kedua ada uji Fehling. Uji Fehling ini merupakan suatu uji yang dia akan positif terhadap gula reduksi, di mana untuk uji Fehling ini akan positif terhadap monosakarida, baik glukosa, fruktosa, dan galaktosa, dan disakarida, tapi disakaridanya hanya laktosa dan maltosa saja. Sedangkan sukrosa ini tidak dapat dideteksi dengan larutan Fehling. Nanti untuk reaksinya, mekanismenya, larutan basa dari CuOH2 dipanaskan dalam sampel yang mengandung gula tereduksi. Hasil yang didapatkan adalah warna kuning yang tidak larut atau warna merah bata yang berasal dari CuO. Nah, ini adalah bagian reaksinya. Nanti kalau dia positif terhadap uji Fehling akan terbentuk endapan merah bata. Yang berikutnya adalah uji Benedict. Nah, uji Benedict ini digunakan untuk identifikasi keberadaan gugus aldehid dan keton pada gula aldosa dan ketosa. Nah, larutan Benedict mengandung natrium karbonat sehingga tidak terlalu basa. Hasil positifnya berupa endapan berwarna merah bata yang tidak larut. Endapan merah bata diakibatkan dari reaksi ion logam tembaga 2 yang direduksi menjadi tembaga 1. Nah, untuk uji Benedict ini bersifat sangat sensitif hingga dapat mendeteksi kadar glukosa sebesar 0,1%. Nah, dan ini sangat sering digunakan untuk menguji sampel urin dan darah. Nah, ini adalah uji Benedict. Nanti kalau dia positif, dia akan terbentuk endapan merah bata. Yang berikutnya ada uji Tollens. Uji Tollens ini digunakan untuk identifikasi karbohidrat dari golongan aldosa dan ketosa. Hasil positif akan terbentuk endapan cermin perak jika sampel tersebut mengandung aldosa. Nah, sedangkan ketosa nanti dia tidak akan bereaksi atau negatif terhadap uji Tollens. Nah, ini adalah mekanisme reaksi untuk uji Tollens, akan terbentuk endapan cermin perak. Berikutnya ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov ini bertujuan untuk membuktikan adanya ketosa, dalam hal ini fruktosa, atau membedakan antara glukosa dan fruktosa.
Nah, fruktosa nanti akan bereaksi positif dengan menghasilkan warna merah, sedangkan glukosa tidak memberikan warna merah. Dasar teorinya adalah dehidrasi fruktosa oleh HCl pekat yang menghasilkan hidroksimetilfurfural dan dengan penambahan resolsinol akan mengalami kondensasi membentuk senyawa kompleks berwarna merah. Nah, ini ya, nanti akan ada berwarna merah kalau dia positif terhadap uji Seliwanov. Yang berikutnya ada uji iodin. Nah, uji iodin di sini khusus untuk identifikasi amilum, selulosa, dan glikogen. Nah, jika sampelnya itu nanti berwarna merah kecoklatan, berarti sampel itu mengandung glikogen dan sebagian pati. Sedangkan kalau muncul warna biru ungu, berarti sampelnya mengandung amilum. Dan kalau yang muncul itu nanti warna merah anggur, berarti sampel mengandung dextrin. Ada beberapa kegunaan dari karbohidrat. Yang pertama sebagai sumber energi utama tubuh, kemudian menjaga keseimbangan asam basa tubuh, membantu penyerapan kalsium, membantu metabolisme lemak, melancarkan pencernaan sebagai pembentuk kerangka struktur RNA dan DNA. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari makromolekul untuk karbohidrat ya. Nanti untuk protein dan lemak akan saya jelaskan di video berikutnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.